Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Nisa Putri, NPM 1911080071 dari Prodi BKPI semester 4 dengan mata kuliah Pendidikan Lingkungan yang diampu oleh dosen Bunda Mulyati. Oh iya, kali ini saya nggak sendirian. Saya ditemani oleh Zahra dan Zakia. Nah, di sini Zahra dan Zakia akan menjelaskan apa sih itu kota ramah lingkungan. Kepada Zahra dan Zakia dipersilahkan. Oke teman-teman, Zahra dan Zakia akan menjelaskan apa sih itu kota ramah lingkungan. Silakan disimak ya teman-teman. Zahra, kalau dilihat-lihat semakin hari kota kita makin semrawut aja ya, tidak mencerminkan kota yang ramah lingkungan. Ya nih, pusing liatnya. Bagus kali ya kalau kota kita jadi kota yang ramah lingkungan. Kia, emang kota ramah lingkungan itu apa sih? Jadi kota ramah lingkungan itu biasanya disebut Green City. Nah, itu adalah salah satu program pembangunan kota berkelanjutan dan ramah lingkungan. Konsep ini membutuhkan strategi pembangunan yang menyeimbangkan antara kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, dan pemberdayaan lingkungan. Adanya konsep pembangunan berbasis Green City ini dapat membuat kota sebagai daerah yang layak huni dengan tetap memperhatikan kualitas ekosistem lingkungan. Oh gitu. Ada nggak yang harus diwujudkan dalam pembangunan Green City itu sendiri? Ada Zahra, ada 8 atribut kota hijau. Yang pertama ada Green Planning and Design, yaitu upaya perencanaan dan perancangan kota yang ramah lingkungan. Yang kedua ada Green Open Space, dengan mewujudkannya tersedianya ruang terbuka hijau. Yang ketiga ada Green Waste, yaitu menciptakan zero waste dengan menerapkan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Yang keempat ada Green Transportation, dengan mewujudkan transportasi berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang kelima ada green water, yaitu efisiensi pemanfaatan sumber daya air. Yang keenam ada green energy, mewujudkan pemanfaatan energi secara efisien dan ramah lingkungan. Yang ketujuh ada green building, yaitu pengembangan bangunan hemat energi. Yang kedelapan ada green community, yaitu melibatkan peran aktif masyarakat, komunitas, serta institusi swasta dalam mengembangkan kota hijau. Banyak ya. Kenapa kita harus melaksanakan pembangunan Green City itu sendiri? Jadi, pelaksanaan pembangunan Green City demi mewujudkan keberhasilan pembangunan Green City perlu adanya kesadaran etika seluruh pihak dalam pengelolaan lingkungan yang baik. Nah, untuk menjamin keberlanjutan Green City diperlukan kerja keras antara semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah perlu bekerja sama agar dapat meningkatkan kualitas hidup lingkungan yang mengacu pada akuntabilitas dan keberlanjutan. Diperlukan juga upaya yang konsisten dan sistematis dalam mengembangkan pembangunan Green City. Upaya ini dimulai dari proses sosialisasi, mobilisasi, persuasi, hingga implementasi. Pelaksanaan pembangunan Green City juga membutuhkan adanya mekanisme intensif dan sistematif agar program pembangunan tidak merusak lingkungan. Perlu adanya kepekaan, kepedulian, dan kesadaran antara seluruh pihak dalam mewujudkan pembangunan kota yang sehat, sejuk, dan layak huni. Cara ini dilakukan guna menciptakan pembangunan Green City yang seimbang dan terintegrasi antara aspek ekologi dan ekonomi. Oh gitu. Keren ya kalau negara kita menerapkan hal itu. Iya Ra, sebenarnya kita sudah mulai penerapan Green City ini loh, cuman masih banyak kendalanya, baik seperti pemahaman dan kesadaran para pelaku pembangunan yang belum sama dalam pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Nah, hambatan yang dihadapi dalam penerapan Green City itu yang pertama ada pembiayaan dan perawatan. Yang kedua ada modal dan biaya.
Yang ketiga, pembuatan peraturan yang sah dalam penerapan green construction. Yang keempat, pembangunan kesadaran masyarakat pentingnya green construction. Yang kelima, penataan kota untuk mewujudkan konsep green construction. Yang keenam, pemilihan material. Yang ketujuh, kurangnya kepedulian terhadap kesehatan. Yang kedelapan, ada pembuatan desain yang strategis. Iya, makanya dari itu, demi mewujudkan keberhasilan pembangunan Green City, perlu adanya kesadaran etika seluruh pihak dalam pengelolaan lingkungan yang baik. Ada tidak negara yang sudah menerapkan Green City? Ada Ra, contohnya ada 10 tata kota terbaik dan paling ramah lingkungan. Yang pertama ada Iceland, ada Swedia, Denmark, Ekuador, Australia, Kolombia, Brazil, London, dan USA Amerika. Kalau di Indonesia ada nggak? Ada sih di Indonesia, ada kota paling hijau. Yang pertama Yogyakarta, Aceh, Surabaya, Bandung, Balikpapan, dan Malang. Wah, semoga penerapan ini terus berlanjut. Amin, semoga saja. Teman-teman, itu tadi penyampaian yang telah disampaikan oleh Zahra dan Zakia tentang kota ramah lingkungan. Semoga yang telah disampaikan tadi bisa diterima dan dilaksanakan pada kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.